Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita saat ini akan membahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu, yaitu apakah Anda tahu Anda selamat atau hanya menurut perasaan Anda saja? Nah saudara, bagaimana Perjanjian Baru menjelaskan hal ini atau menjawab pertanyaan ini? Dan saat ini kita akan menjawab bersama apa yang dikatakan oleh Alkitab. Namun saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpuji Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kami bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang ada pada saat ini. Dan biarlah Bapa, dalam pekerjaanmu saat ini kami dapat mengajar sesuai dengan firman-Mu. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita hari ini adalah keselamatan jiwa manusia harus diketahui bukan menurut perasaan manusia. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-13. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-13. Semua itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudaraku, tujuan daripada pertanyaan ini yang kita bahas adalah dengan tujuan agar kita mengerti bahwa keselamatan itu bukan pada diri manusia, tapi keselamatan itu adalah berasal dari kebenaran yang Allah nyatakan, Allah rancang pada rancangan yang kedua, yaitu rancangan pertama Allah merancang agar manusia hidup kekal dalam dunia ini, tapi karena kejatuhan Adam dan Hawa, maka rancangan Allah yang kedua yaitu manusia hidup bukan lagi dalam dunia ini, tapi hidup kekal di surga. Nah, tujuannya saudara supaya manusia hidup kekal di surga bukan dengan perasaan Anda atau perasaan saya atau perasaan manusia Anda bisa diselamatkan. Kalau menurut perasaan kita, saudara, seharusnya Adam dan Hawa bisa diselamatkan, tidak perlu Allah menyediakan tidak perlu Allah itu memberikan jaminan kebangkitan kepada Adam dan Hawa. Tetapi karena keselamatan itu bukan berasal dari manusia dan manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka ada satu hal yang Allah berikan kepada manusia, yaitu pertama adalah kasih karunia. Yang kedua adalah aletheia atau kebenaran. Nah, kebenaran inilah yang akan merehabilitasi manusia, hubungan manusia dengan Allah. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membahas pertanyaan, yaitu apakah Anda tahu Anda selamat atau hanya hanya perasaan Anda saja bahwa Anda diselamatkan. Saudara, bagaimana Perjanjian Baru menjelaskan hal ini atau Perjanjian Baru menjawab pertanyaan ini? Saudara, yang pertama adalah Perjanjian Baru tidak menjelaskan kepada manusia bahwa keselamatan manusia itu hanya perasaan manusia sendiri. Tetapi justru Perjanjian Baru menjelaskan, pertama saudara, itu mari kita baca dalam 1 Yohanes Yakobus pasal 1 ya. Yakobus pasal 1 ayat ke-21. Saudara, di sini katakan oleh Yakobus 1 ayat ke-21 begini saudara. Ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, pertama saudara, bukan perasaan manusia diselamatkan, tetapi adalah firman. Firman itu dalam bahasa Yunani adalah logos. Logos artinya sama dengan ajaran. Nah, firman itu bisa menyelamatkan jiwa kita, ya. Dan kita tahu bahwa dengan melakukan kebenaran itu, saudara, jiwa kita dapat diselamatkan dan kita tahu kita diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya ke-13. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-13 di sini dikatakan, saudara, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, pertama Yakobus 1 ayat 21 bahwa kita diselamatkan oleh firman Allah itu, ya. Dan yang kedua, saudara, kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh firman oleh Allah. Jadi bukan perasaan, tapi kita harus tahu. Pertanyaannya, saudara,
Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita bisa diselamatkan? Yaitu perjanjian baru menjelaskan Roma 10 ayat 17. Pertama mendengar, baru kedua percaya, Ibrani 11 ayat 1. Baru yang ketiga adalah kita bertobat, Kisah Rasul 2 ayat 38. Yang keempat kita harus mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Itu Matius 10 ayat 32-33. Kemudian yang kelima saudara apa? Setelah kita mengakui Yesus sebagai anak Allah, kita harus dibaptis masuk ke dalam air. Itu adalah jalan keampunan dosa. Itu saudara dijelaskan dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, di mana baptisan Allah dan Kristus masuk ke dalam air adalah jalan keampunan dosa. Kemudian Yesus mengatakan dalam Markus 16 ayat ke-16 bahwa baptisan itu adalah yang menyelamatkan. Markus 16 ayat ke-16. Barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, berarti kan tidak dibaptis, maka akan dihukum. Jadi jangan kita beranggapan bahwa Anda tidak dibaptis diselamatkan. Kedua, bukan berarti dengan perasaan Anda, menurut Anda, oh saya diselamatkan. Tidak, tetapi adalah dengan kebenaran itu. Ya, dengan kebenaran yang mana? Yang kebenaran yang dibawa oleh Yesus dalam Yohanes 1 ayat ke-17, bahwa kasih karunia dan kebenaran dibawa oleh Yesus Kristus. Nah saudara, kalau tidak ada kasih karunia, belas kasihan Allah kepada kita manusia, kita tidak bisa diselamatkan. Dan supaya yang kedua adalah supaya hubungan kita dengan Allah harmonis kembali. Bagaimana? Allah memberikan kebenaran. Dengan kita mentaati kebenaran itu melalui Injil keselamatan, yaitu Efesus 1 ayat ke-13, kita dapat mentaati kebenaran itu, yaitu Injil, maka jiwa kita dapat diselamatkan. Itu Markus 16 ayat ke-16. Barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Jadi saudara, kesimpulannya bahwa keselamatan itu bukan dirasa, tapi keselamatan itu harus saya dan Anda tahu. Bagaimana jiwa Anda dan saya bisa diselamatkan, yaitu melalui kebenaran firman Injil Kristus ini saudara. Bukan perasaan Anda atau perasaan siapapun manusia. Tidak ada saudara seperti itu. Alkitab tidak menjelaskan seperti itu. Yang Alkitab ajarkan adalah kita harus dikuduskan oleh kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka itu dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, semoga dengan pelajaran ini menjawab pertanyaan ini, saudara, memberikan pengetahuan buat kita semua bahwa keselamatan itu bukan pada diri Anda sendiri atau saya sendiri atau kita pada diri kita sendiri, tapi keselamatan itu ada dalam kebenaran yang dibawa oleh Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengar sabda firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa keselamatan itu bukan ada dalam diri kami, tetapi ada dalam kebenaran-Mu. Ketika kami mentaati kebenaran-Mu, maka kebenaran itu mengkuduskan kami, dan kebenaran itu membawa kami menuju surga yang kekal, asalkan kami setia sampai mati berdiri dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Pemirsa surga, biar kami dapat berjumpa kembali dalam minggu depan dalam acara yang sama. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami bawa kepadamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.